Selamat malam saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Anda sudah membaca Alkitab hari ini. Nah, sebagai orang percaya, tentu Alkitab adalah sesuatu yang sangat penting buat hidup kita. Ya, Alkitab firman Tuhan ini menjadi sumber dari pengenalan iman kita kepada Tuhan. Tapi tahukah Anda, selama waktu yang cukup lama sebetulnya, umat Tuhan, gereja, tidak punya Alkitab. Atau lebih tepatnya Alkitab seperti yang kita punya. Gereja mula-mula yang berdiri setelah peristiwa Pentakosta misalnya, mereka masih membaca perjanjian lama. Baru beberapa puluh tahun kemudian muncullah surat-surat yang sekarang kita kenal sebagai surat-surat Rasul Paulus. Baru beberapa puluh tahun kemudian mulai muncul kitab-kitab yang sekarang kita sebut sebagai kitab-kitab Injil. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, bahkan masih ada Injil-Injil lainnya. Dan selama 100-200 tahun ada begitu banyak buku, begitu banyak kitab, ya tentu selain perjanjian lama yang waktu itu sudah ada. Dan baru nanti di konsili atau persidangan gereja di Nisea tahun 325, gereja menetapkan kanon kitab suci. Mana kitab-kitab yang diterima diakui gereja sebagai kitab suci? 66 kitab seperti yang kita punya sekarang. Jadi ada waktu lama di mana ada begitu banyak kitab. Nah, kalau kita mau mundur lagi sebelum tahun 70 itu adalah waktu di mana para ahli kitab suci Yahudi menetapkan kanon perjanjian lama, ya, kitab suci Yahudi atau yang kita kenal sebagai Tanakh, kitab-kitab Taurat, kitab para nabi, kitab-kitab sastra kebijaksanaan ditetapkan di kota Yamnia. Dan itu pun dilakukan karena Bait Allah, pusat iman pada waktu itu, baru saja dihancurkan, dibakar oleh pasukan Romawi. Nah, sebelumnya sudah ada tentu kitab-kitab yang menjadi bagian dari perjanjian lama kita sekarang. Kitab-kitab Musa, kitab Taurat, ya, kitab para Mazmur, kitab para nabi, tapi semua masih menjadi sesuatu yang sporadis. Ya, bahkan kitab-kitab Taurat baru mungkin tiba pada bentuk final sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Itu ketika para cendekiawan yang sempat dibuang ke Babel, mereka kembali ke Yerusalem. Sebelumnya belum ada bentuk finalnya. Kitab suci masih berantakan lah kita sebut begitu. Nah, mungkin Anda kaget mendengar saudara. Jadi rupanya kitab suci kita ini tidak datang dari langit begitu saja, tapi hadir lewat proses yang begitu lama. Nah, lalu bagaimana? Apa yang menjadi pegangan umat beriman pada masa-masa itu? Rupanya lebih daripada kitab suci, iman itu dulu ditemukan pertama-tama justru dalam komunitas, dalam kehidupan umat beriman. Seperti yang kita bisa baca dari bagian dari satu surat yang dituliskan Rasul Paulus kepada murid kesayangannya yang bernama Timotius. Saya akan bacakan dari 1 Timotius 2, dari 2 Timotius 1 ayat ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Apa yang baru kita baca adalah sebuah penegasan bahwa yang namanya iman itu ditemukan justru pertama-tama dalam diri atau dalam hidup umat, dalam hidup persekutuan. Iman kita bukanlah iman yang dibangun atas dasar kitab suci, tapi iman yang dibangun atas dasar kehadiran Allah yang dirasakan, digumuli, dan direfleksikan oleh umat beriman. Seperti yang kita temui dalam teks kita hari ini, dalam kehidupan beriman Timotius bersama dengan ibunya Lois dan neneknya Eunike. Dan bahkan dari komunitas iman inilah kita bisa mendapatkan Alkitab ini. Yaitu ketika umat beriman sepanjang masa, mulai dari bangsa Israel yang bergumul tentang apa sih yang Tuhan mau, kok kita harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun berputar-putar, apa yang Tuhan mau.
Apa yang Tuhan mau ketika sebagai bangsa mereka berkali-kali harus dijajah oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Lalu apa yang terjadi ketika murid-murid Kristus yang semula sudah berharap bahwa Yesus ini sebagai juru selamat yang begitu hebat, hebat dalam mengajar, yang membuat mujizat dan sebagainya. Mereka yakin inilah Sang Mesias yang dinantikan akan memulihkan kejayaan Israel. Tiba-tiba dia justru memilih untuk menderita dan mati di kayu salib. Apa artinya percaya kepada Tuhan yang demikian? Demikian juga dalam kehidupan iman gereja mula-mula yang harus bersaksi tentang siapa itu Kristus di tengah dunia yang tidak selalu menerima mereka. Dalam semua kehidupan beriman itulah gereja menemukan siapa itu Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Kristus. Dan kemudian kesaksian-kesaksian itulah yang dibagikan, dituliskan, dibakukan seperti yang kita punya sekarang. Saudara, kita membaca Alkitab hari ini bukan cuma sekedar membaca, menghafalkan, atau yang lebih, menurut saya lebih celaka, menjadikan Alkitab ini seperti buku pintar yang kita rasa semua pertanyaan ada di jawabannya di dalamnya, atau seperti undang-undang hukum yang kalau ada apa-apa kita ingin tahu benar atau salah, boleh atau tidak, selalu kita cari dalam Alkitab. Alkitab adalah hasil pergumulan umat percaya pada masanya. Karena itu kita harus membacanya sebagai cermin terhadap apa yang saat ini juga kita tengah gumuli. Apakah itu kalau kita mengalami sakit penyakit, atau kita bergumul dengan iman kita, di mana kita mungkin merasa Tuhan tidak hadir di tengah pergumulan kita, atau kita tengah bergumul dengan keadaan kita sebagai orang percaya di tengah masyarakat yang mayoritas tidak beragama Kristen. Jawabannya mungkin tidak otomatis kita temukan, tetapi harus kita gumuli bersama dengan apa yang disaksikan oleh Alkitab. Maka dengan demikian Alkitab akan menjadi terang yang menerangi jalan kita, yang memandu perjalanan iman kita, memandu kita untuk paling tidak di dalam diri dan hati kita menuliskan Injil kita, berita sukacita kita akan anugerah Tuhan, Injil kita masing-masing. Sudahkah Anda membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, menggumulinya, dan merefleksikannya untuk hidup Anda hari ini? Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan Alkitab firman Tuhan yang mensaksikan iman orang percaya sepanjang zaman. Bagaimana umat percaya dari bangsa Israel, dari gereja mula-mula menggumuli iman mereka, menggumuli tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan orang percaya. Dan dari pergumulan-pergumulan itulah kami boleh mendapatkan atau menemukan kesaksian yang menyatakan kebenaran Tuhan. Biarlah kami mau terus mempelajari, menggumuli firman Tuhan, dan juga hidup kami sendiri dalam terang firman, sehingga kami menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah semua itu membimbing hidup kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, dan dalam kami bersaksi di tengah-tengah dunia di mana Tuhan hadirkan kami. Biarlah itu juga menjadi kesaksian kami di tengah pandemi, bagaimana kami belajar untuk menjadi diri, pribadi, keluarga, gereja yang mau hadir untuk sesama, yang mau menyatakan kasih Tuhan bagi mereka yang membutuhkannya. Biarlah juga semua itu membuat kami menjadi saksi-saksi Kristus lewat perkataan dan perbuatan kami yang membawa kekuatan bagi yang lemah, yang membimbing yang terhilang, yang menyatakan terang di tengah kegelapan. Biarlah dengan demikian apa yang baik, yang benar dari Tuhan kami nyatakan. Kami berdoa untuk setiap orang yang bergumul dengan kehidupan mereka,
bagi tiap keluarga yang bergumul dengan kondisi kehidupan keluarga mereka, baik secara ekonomi, dalam relasi antara anggota keluarga, dalam menghadapi berbagai masalah kesehatan di dalam keluarga, dalam pergumulan-pergumulan lain yang mungkin tidak kami ketahui. Biarlah dengan kekuatan dari Tuhan juga mereka boleh melewati semua itu. Yang berdoa juga bagi kami semua di tengah situasi pandemi yang masih ada, kami bersyukur untuk keadaan yang mulai membaik. Biarlah bersama dengan setiap orang, setiap masyarakat kami boleh menjaga keadaan ini, bahkan meningkatkannya. Sampai satu waktu bersama-sama kami boleh melalui pandemi ini. Kami mau berdoa untuk malam hari ini, kalau kami akan beristirahat, berikanlah kami istirahat yang baik dari Tuhan. Biar dengan perkenanan Tuhan sendiri, kami boleh beristirahat dan besok menyambut hari yang baru dari Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin.